Selamat pagi pemirsa, DPRD Jepara resmi menyetujui perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Rapat Paripurna DPRD Jepara pada Senin 1 Desember 2025. Persetujuan tersebut diberikan setelah penyampaian pandangan fraksi-fraksi dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Jepara, Ibnu Hajar Marzuki, beserta jajaran OPD terkait. Berikut laporan khususnya untuk Anda. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, saat ini kami sedang berada di depan gedung DPRD Jepara yang sebentar lagi akan melaksanakan rapat paripurna terkait dengan perubahan Perda retribusi dan juga pajak daerah. Berikut liputannya. DPRD Jepara resmi menyetujui perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Persetujuan ini diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Rapat Paripurna DPRD Jepara Senin 1 Desember. Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Jepara, Ibnu Hajar Marzuki, bersama jajaran OPD terkait. Perubahan perda ini dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi berpajakan daerah sesuai arahan pemerintah pusat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. DPRD Jepara siap mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Wakil Ketua DPRD Jepara menyampaikan bahwa perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 ini merupakan rekomendasi langsung dari Menteri Dalam Negeri, sehingga percepatan pembahasan menjadi langkah penting untuk memastikan regulasi pajak dan retribusi daerah selaras dengan ketentuan pemerintah pusat. Hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang distribusi daerah dan pajak daerah, ya. Di mana perda itu dirubah karena ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan retribusi daerah tadi disesuaikan. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jepara, Wisnu Nugroho, menyampaikan bahwa perubahan Perda pajak dan retribusi ini merupakan langkah strategis yang harus segera dilakukan. Penyesuaian aturan menjadi keharusan mengingat pemerintah pusat telah menginstruksikan seluruh daerah melakukan harmonisasi kebijakan perpajakan dan retribusi. Menurut Ketua Fraksi Nasdem Wisnu, optimalisasi PAD menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun ia menegaskan, pembahasan perubahan perda tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan pendapatan, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tidak membebani. Kondisi fiskal kita itu memang menghendaki adanya perubahan dari retribusi daerah dan juga pajak daerah. Ini itu juga sudah merupakan instruksi dari kementerian, dari pusat, bahwa kita harus segera melakukan perubahan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ya, Perda nomor 1 tahun 2024. Yaitu juga ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Ketua Komisi C sekaligus anggota fraksi Nasdem, Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu segera menyesuaikan perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar selaras dengan kebijakan terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia menegaskan penyesuaian ini bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah secara menyeluruh.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor pendapatan asli daerah yang hingga kini belum berjalan optimal baik dari sisi pemungutan, pengelolaan, maupun pengawasan. Karena itu, ia menilai diperlukan perhatian khusus serta evaluasi mendalam agar potensi pendapatan yang ada dapat dimaksimalkan, sekaligus memastikan perubahan perda ini benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Barusan tadi siang dalam rapat paripurna, pemerintah Kabupaten Jepara menyampaikan perubahan perda tentang retribusi dan pajak daerah. Tentunya hal ini kami harus menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di pemerintah pusat agar retribusi dan pajak daerah ini kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Dikarenakan dari beberapa realita pajak retribusi daerah kami lihat belum maksimal untuk memberikan support dukungan terhadap pemasukan PAD daerah. Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan bahwa penyelarasan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat, sehingga seluruh tahapan pembahasan harus dilakukan secara cepat, terarah, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Pratikno, DPRD Jepara hanya diberikan waktu 15 hari sejak informasi resmi diterima untuk menyelesaikan seluruh proses penyempurnaan regulasi tersebut. Batas waktu yang sangat singkat ini membuat DPRD dan perangkat daerah terkait harus bekerja lebih intens, mulai dari harmonisasi substansi, pembahasan teknis, hingga penetapan bersama pemerintah daerah. Pratikno menambahkan bahwa apabila pembahasan Ranperda berjalan lebih lama dari ketentuan yang ditetapkan, maka DPRD Jepara akan menghadapi sanksi tegas dari Menteri Dalam Negeri. Sanksi tersebut bukan hanya berimplikasi pada DPRD sebagai lembaga, tetapi juga dapat mempengaruhi proses pemerintahan daerah secara keseluruhan. Karena itu, Pratikno menegaskan bahwa percepatan pembahasan menjadi langkah yang tidak dapat ditawar, sekaligus memastikan hasil akhirnya tetap berkualitas dan sesuai kebutuhan Kabupaten Jepara. Di mana perda itu dirubah karena ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan restribusi daerah tadi disesuaikan, maka kami hanya diberi waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya informasi tersebut. Oleh karena itu, kami beserta Pemberda dan rekan-rekan anggota DPRD setelah paripurna penyampaian ini langsung kita bahas. Kita bahas karena sanksinya berat kalau tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketua Komisi C sekaligus anggota fraksi Nasdem, Nur Hidayat, menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran Komisi C berkomitmen untuk segera merampungkan pembahasan rancangan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa percepatan ini menjadi prioritas utama mengingat pemerintah pusat telah memberikan tenggat yang sangat ketat serta menetapkan konsekuensi berupa sanksi apabila penyelarasan regulasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Nur Hidayat menjelaskan bahwa proses pembahasan Ranperda tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat, tetapi juga menyangkut keberlanjutan tata kelola pendapatan daerah. Karena itu, ia memastikan bahwa Komisi C akan bekerja lebih intensif, mulai dari pendalaman materi, koordinasi dengan OPD teknis, hingga harmonisasi aturan, agar seluruh ketentuan yang diperlukan dapat segera difinalisasi. Dirinya berharap, penyelesaian tepat waktu ini nantinya mampu menjaga stabilitas fiskal daerah
sekaligus menghindarkan Jepara dari risiko sanksi administratif yang dapat berdampak pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Sebelum tanggal 15 hari setelah penyampaian surat dari Kemendagri, itu harus sudah kita selesaikan di dalam pembahasannya, dan tentunya kita menghindari sanksi dari pemerintah pusat terkait dengan pembahasan perubahan perda ini. Ketua Komisi C sekaligus anggota fraksi Nasdem Nur Hidayat menegaskan bahwa DPRD Jepara harus benar-benar mematuhi batas waktu penyelesaian Ranperda yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa tenggat tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen pengawasan dari pemerintah pusat agar seluruh daerah segera menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi dengan ketentuan nasional yang baru. Nur Hidayat menambahkan, apabila DPRD Jepara melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka DPRD Jepara beresiko menerima sanksi serius berupa pemotongan transfer ke daerah. Menurutnya, sanksi tersebut dapat berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Karena itu, ia menilai penyelesaian Ranperda secara tepat waktu sangat penting, tidak hanya untuk menghindari sanksi administratif, tetapi juga untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan program-program strategis pemerintah daerah tetap berjalan tanpa hambatan. Sanksi yang diberikan apabila kita tidak memenuhi ketentuan tentunya terkait dengan pemotongan atau mungkin juga transfer daerah yang tidak maksimal untuk pemerintah Kabupaten Jepara. Tapi hal itu sejatinya untuk memacu kita agar kita bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas dari pemerintah pusat. Di tengah desakan pemerintah pusat untuk segera melakukan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan daerah, Ketua Fraksi Nasdem Wisnu Nugroho menilai bahwa perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpotensi mengarah pada kenaikan sejumlah jenis pajak daerah. Menurut Wisnu, hal ini hampir tidak terhindarkan, mengingat skema penyesuaian regulasi yang diwajibkan pemerintah pusat menitikberatkan pada harmonisasi tarif pajak serta optimalisasi pendapatan asli daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional. Namun demikian, Wisnu menekankan bahwa setiap keputusan yang berpotensi membebani masyarakat harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah. Ia menegaskan, apabila perubahan perda ini berujung pada kenaikan tarif pajak atau retribusi tertentu, maka pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk kompensasi langsung kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat hanya akan menerima kebijakan ini dengan baik apabila merasakan manfaat yang nyata, seperti pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Wisnu juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat agar perubahan regulasi ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, bukan sekedar menambah beban bagi warga. Implementasinya itu bisa berjalan efektif. Yang pertama, perubahan jika nanti ada kenaikan terhadap pajak dan retribusi daerah, itu juga harus diimbangi dengan adanya perbaikan pelayanan-pelayanan, kenaikan pelayanan-pelayanan publik ya. Karena itu juga harus ya sebagai balancing, masyarakat itu mau membayar pajak dengan tertib, retribusi juga dibayar dengan tertib, dan ada kenaikan, mereka harusnya juga mendapatkan pelayanan lebih atau kenaikan mutu dari pelayanan tersebut. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jepara Wisnu Nugroho mengingatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ia menegaskan meskipun undang-undang maupun peraturan daerah telah disusun dengan baik, tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, upaya optimalisasi PAD tetap tidak akan memberikan hasil yang signifikan bagi daerah. Wisnu menilai bahwa selama ini sejumlah aturan terkait pajak dan retribusi daerah belum diterapkan secara maksimal di lapangan. Masih ditemukan berbagai bentuk kelalaian, pembiaran hingga kurangnya pengawasan, yang pada akhirnya membuat potensi pendapatan daerah tidak tergarap secara optimal.
Karena itu, Wisnu menyarankan agar pemerintah daerah membentuk satuan atau tim penegak khusus yang fokus mengawasi pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurutnya, keberadaan penegak Perda menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh ketentuan dapat dijalankan secara efektif, mulai dari tahapan pemungutan, penagihan, hingga penindakan bagi pihak yang tidak patuh. Ia berharap dengan adanya mekanisme pendegakan yang lebih jelas dan terstruktur, pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pelaksanaan perda tersebut harus juga didukung oleh penegakan perda, dan itu sangat penting. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jepara, Wisnu Nugroho, juga menekankan pentingnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa DPRD Jepara memiliki tanggung jawab moral sekaligus kewajiban kelembagaan untuk menyampaikan informasi terkait regulasi baru, meskipun peraturan daerah tersebut belum disahkan sepenuhnya menjadi undang-undang. Wisnu menjelaskan bahwa dalam konteks perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sosialisasi justru harus dilakukan sejak proses penyusunan berlangsung. Tujuannya agar masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dibahas, terutama ketika perubahan tersebut berkaitan langsung dengan aspek fiskal daerah dan kemampuan ekonomi warga Jepara. Menurutnya, transparansi kepada publik sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan sebelum regulasi tersebut ditetapkan. Wisnu menambahkan bahwa kebijakan yang menyangkut pajak dan retribusi daerah tidak boleh hanya diputuskan secara administratif, tetapi harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat yang akan terdampak. Dengan adanya sosialisasi yang intensif, ia berharap masyarakat dapat lebih siap memahami perubahan regulasi dan tidak merasa terbebani karena telah mendapatkan informasi yang cukup sejak awal. Dan yang lebih terpenting lagi adalah sosialisasi perda. Bagaimana masyarakat tahu apa substansi dari perda itu jika tidak disosialisasikan. Padahal substansinya tentu sangat penting ya, itu berkaitan dengan fiskal dan juga dengan kemampuan keuangan perekonomian masyarakat. Bahkan sebelum perda ini diundangkan ya, begitu kita sudah sahkan, sebelum diundangkan, itu juga sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, menegaskan bahwa dalam proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pihaknya akan melibatkan masyarakat secara langsung. Ia menyebutkan bahwa pelibatan publik menjadi langkah penting agar perubahan regulasi ini tidak hanya memenuhi arahan pemerintah pusat, tetapi juga selaras dengan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat Jepara. Di tengah desakan pemerintah pusat yang mengharuskan seluruh daerah segera memperbarui Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam waktu yang sangat terbatas, Pratikno menekankan bahwa proses pembahasan tidak boleh dilakukan terburu-buru tanpa mendengar aspirasi warga. Menurutnya, pajak dan retribusi daerah merupakan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, sehingga transparansi dan partisipasi publik menjadi keharusan. Pratikno juga menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat akan dilakukan melalui berbagai forum, seperti dialog terbuka, konsultasi publik, hingga koordinasi dengan pelaku usaha dan tokoh masyarakat. Dengan cara ini, DPRD berharap seluruh masukan dan kekhawatiran masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal sebelum regulasi tersebut ditetapkan. Ia menegaskan bahwa percepatan pembaruan perda tetap harus disertai dengan kehati-hatian, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengikuti instruksi pusat, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh warga Jepara. Hal ini akan kita libatkan masyarakat atau publik, terutama masyarakat-masyarakat yang akan kena dampak ya kira-kira. Berkewajiban tersebut
akan kami undang untuk konsultasi. Kita hearing publik lah kira-kira itu. Dan nanti kita tanggalkan akan kita menyesuaikan di sela-sela waktu karena waktunya ini sangat sempit sekali. Ketua Komisi C sekaligus anggota fraksi Nasdem, Nur Hidayat, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa risau terkait rencana perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ia memastikan bahwa DPRD Jepara akan melibatkan masyarakat, para pelaku usaha, serta pihak-pihak yang terdampak langsung dalam setiap tahap pembahasan perubahan regulasi tersebut. Nur Hidayat menegaskan bahwa pelibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi warga Jepara. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan perubahan peraturan daerah ini, justru menambah beban baru bagi masyarakat, terlebih di tengah situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil. Menurutnya, perubahan perda ini lebih bersifat penyesuaian atau harmonisasi mengikuti arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terkait optimalisasi pajak dan retribusi. Ia menambahkan bahwa penyesuaian tersebut tidak serta-merta berarti adanya kenaikan pajak, namun lebih kepada penyelarasan aturan agar daerah tidak terkena sanksi dan tetap dapat menjalankan fungsi fiskalnya dengan baik. Nur Hidayat berharap masyarakat dapat tetap tenang dan ikut memberi masukan, sehingga perubahan regulasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang adil, realistis, dan berpihak pada kepentingan warga Jepara. Dengan pembahasan pajak retribusi daerah, tentunya kami harus melibatkan masyarakat karena kami tidak ingin masyarakat juga berdampak terhadap perubahan ini. Ini dalam bentuk penyelesaian saja, jadi tidak ada hal yang perlu dirisaukan atau mungkin juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, DPRD Jepara segera mengambil langkah strategis dengan memperbarui peraturan daerah sesuai rekomendasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini menjadi upaya penting agar regulasi daerah tetap selaras dengan aturan nasional, terutama terkait tata kelola pajak dan retribusi yang saat ini tengah diharmonisasi di seluruh Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, menegaskan bahwa proses pembaruan perda ini tidak hanya sebatas memenuhi instruksi pemerintah pusat, tetapi juga bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pemerintahan. Ia menambahkan bahwa sesuai mandat lembaga legislatif, DPRD Jepara akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh tahapan penyusunan hingga implementasi perubahan perda tersebut. Menurut Pratikno, pengawasan yang kuat sangat diperlukan agar regulasi baru dapat diterapkan secara efektif, tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat, dan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jepara. DPRD juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan pajak dan retribusi. Dengan pengawasan yang lebih intens dan penyelarasan yang tepat, DPRD Jepara berharap perubahan perda ini dapat memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami akan melakukan fungsi pengawasan kami sebagai tupoksi anggota DPRD biar sukses, karena kemarin juga ada MJP KPK pas sosialisasi di Jepara. Restribusi tersebut akan ditekankan betul supaya sukses dan lancar, jadi tidak ada hambatan. Mungkin ada yang sekarang pakai kris itu, pakai hal-hal yang elektronik yang sifatnya itu tidak manual. Ini akan kita genjot di situ tahun 2026 harus distribusi harus melalui alat-alat elektronik tersebut. Kira-kira itu, Mas. Sesuai dengan fungsi legislatif dalam menjalankan peran pengawasan terhadap anggaran maupun jalannya pemerintahan, DPRD menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses perubahan peraturan daerah berjalan transparan dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Nasdem Wisnu Nugroho menyampaikan bahwa dirinya akan hadir dan mengikuti secara langsung seluruh tahapan rapat paripurna sebagai bentuk pengawasan terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap penyesuaian regulasi benar-benar mempertimbangkan kepentingan publik, tidak membebani masyarakat, serta tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Tentu kita sebagai lembaga legislatif ya, kita punya fungsi pengawasan. Kita akan melakukan pengawasan terhadap implementasi dari perda yang ini akan kita bahas, dan besok juga di hari Jumat akan kita paripurnakan, dan setelah itu kan diundangkan kemudian dilaksanakan. Kita juga akan ikut melakukan pengawasan terhadap implementasinya. Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, menambahkan bahwa pihaknya siap melakukan pembahasan secara maraton untuk memperbarui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah ini dilakukan agar proses penyelarasan regulasi tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa DPRD Jepara berkomitmen penuh dalam memastikan revisi perda ini berjalan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat serta kelompok-kelompok yang terdampak langsung. Pratikno berharap setelah peraturan ini disahkan, akan terbangun implementasi yang baik di tingkat pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai ketentuan pusat, tetapi juga tetap berpihak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Jepara. Oleh karena itu kami beserta anggota DPRD maraton akan membahas ini, menuntaskan sehingga nanti tidak melampaui batas yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan perda perubahan ini tentang distribusi daerah dan pajak daerah ini nantinya bisa ditetapkan dan bisa bermanfaat untuk peningkatan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Dengan serangkaian pandangan fraksi, komisi, hingga unsur pimpinan dewan, DPRD Jepara menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap perubahan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tetap berpihak kepada masyarakat. Seluruh tahapan, mulai dari pembahasan hingga pengesahan, akan dilakukan secara transparan, melibatkan publik, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban baru bagi warga. Di tengah tuntutan pemerintah pusat untuk segera melakukan penyesuaian regulasi, DPRD Jepara memastikan proses legislasi berjalan sesuai ketentuan, dengan pengawasan melekat pada setiap kebijakan yang berdampak fiskal. Harapannya, perda yang nantinya diperbarui bukan hanya memenuhi aturan nasional, tetapi juga mampu memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jepara. Dengan demikian, seluruh rangkaian rapat dan pembahasan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi nasional. Baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, sekian liputan khusus dari kami. Saya, reporter Ahmad Abrar, beserta kameramen Tommy Budianto melaporkan. Lalu bagaimana perkembangan selanjutnya? Akankah perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat Jepara, tanpa menambah beban dan justru menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik? Semua jawabannya akan kami hadirkan pada update berikutnya. Nantikan Lingkar Pagi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi. Hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya.